Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today bersama saya Togi Sinaga dan Galuh Pandu. Pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, Prasuryo menegaskan gelar perkara kasus ijazah Jokowi akan dilakukan pada Kamis 3 Juli. Ya, sementara Regen relawan Jokowi menilai meski kebenaran terungkap, Roy Suryo CS tidak akan pernah puas terkait ijazah Jokowi. Jadi apa yang disampaikan oleh Bareskrim, oleh Dirtipidum itu kan sudah jelas. Ini kan persoalannya kan ijazah. Ijazahnya itu kan sudah diumumkan oleh Bareskrim. Nah, tapi kawan-kawan masih tidak puas. Makanya saya sampaikan bahwa mau sampai kapan Bung Roy ada Bang Rismon mau puas. Kemarin sudah ngomong apa terkait nilai. Jawabannya saya bisa jawab itu. Nanti ada gelar perkara khusus dan itu akan menentukan. Lah belum diumumkan resmi dong sama Bareskrim. Yang harus mengumumkan itu kan adalah Bareskrim. Tadi disampaikan Bang Roy, nggak mungkin. Memang suratnya baru terbit hari ini. Jadi mungkin memang belum dilunas sih. Kemarin ya. Oke. Saya ke kantor saya. Jadi jelas. Jadi bukan tidak jelas. Dikirim ke kantor saya. Jelas itu. Dari Bareskrim Mabes Polri tanggal 3 diminta gelar perkara khusus Soal ijazah Pak Jokowi. Tentang itu salah satunya dan tentang penyelidikan yang dihentikan. Kami merasakan tidak sesuai dengan KUHP 109 bahwa di KUHP 109 tidak ada aturan yang menyangkut penyelidikan dihentikan. Kan kawan-kawan pasca pengumuman dari Dirtipidum kemarin kawan-kawan kan mengejar lagi subjek yang lain. Nah, gelar kan sekarang tadi Bung Rismon sampaikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini tintanya pembuktiannya tintanya harus dikejar itu. Tintanya udah itu apa namanya kertasnya. Lah nanti kawan-kawan ini puas nggak? Kalau sudah disampaikan nanti tintanya, kertasnya udah jelas, udah dilakukan penjelasan, udah diperlihatkan, nanti Bung Rismon dan Bang Roy itu menyaksikan di situ, nanti puas nggak, selesai nggak? Itu aja pertanyaannya. Ya semua tergantung kan Mas. Semua tergantung bagaimana. Jadi Mas, saya kira semua tergantung bagaimana kejujuran dan ilmiah dari nanti gelar perkaranya. Khusus, tapi saya ingin menjelaskan yang disampaikan tadi Pak Raja saya. Jadi mungkin yang dimaksudkan Pak Jokowi itu mungkin memang kita nggak bisa nyalain Jokowi, Pak Aiman. Dia mungkin dulu waktu pesen asli gitu. Tapi keluarnya palsu. Jadi Jokowi itu pesennya kita berbicara gelar perkara khusus. Bisa gitu dong. Kalau kayak gitu saudara sudah framing lagi. Kalau kayak gitu nanti publik akan menyangka ini bahwa ini nggak asli, nggak bisa. Ya, saking ramainya kasus ijazah palsu Jokowi ini diperbincangkan, lembaga survei Median ini kemudian merilis hasil survei tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo. Ya, hasilnya 55,5% responden percaya ijazah Jokowi asli dan hampir separuh meragukan ijazah Jokowi. Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% masyarakat yakin ijazah yang dimiliki oleh Jokowi adalah asli. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025 yang lalu, di mana ada 907 responden dari 38 provinsi yang terlibat. Metode survei dilakukan dengan menyebar kuesioner berbasis Google Form. Para responden diberi pertanyaan, akhir-akhir ini banyak berita tentang keaslian ijazah Joko Widodo. Menurut Anda, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Hasilnya, kuesioner yaitu 14,4% menganggap ijazah Jokowi palsu, sementara 55,5% menilai ijazah Jokowi asli. Selain itu, ada 30,1% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita informasi lain, pemirsa, setelah menetapkan 5 orang tersangka, penyidik KPK menggeledah kantor dinas PUPR Provinsi Sumut untuk mencari bukti tambahan. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menjerat Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Ginting. Pasca ditetapkan tersangka, mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting, penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PUPR Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan, kantor tersebut dijaga ketat oleh sejumlah personil kepolisian dari Polrestabes Medan. Penggeledahan dilakukan pasca KPK menetapkan 5 orang tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara senilai 231 miliar rupiah. Ya, penggeledahan dilakukan sejak pukul 1 Selasa siang. Ya, sejumlah karangan papan bunga berjajar di sejumlah titik strategis di kota Medan, Sumatera Utara. Papan karangan bunga berisi ucapan terima kasih dan dukungan kepada KPK. Meski pengiriman atau misi pengirim tidak menyebutkan identitas mereka, namun di papan karangan bunga tersebut bertuliskan dari warga yang terzolimi, korban galian drainase, hingga korban jalan rusak dan pendukung KPK. Ya, bisa baru saja bebas menjalani hukuman kasus suap dan gratifikasi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman kembali ditangkap KPK. Ya, penangkapan kali ini diduga untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Untuk kedua kalinya, mantan Sekretaris MA Nur Hadi Abdurrahman ditangkap KPK atas dugaan tindakan pidana pencucian uang. Nur Hadi ditangkap tim penyidik KPK di Lapas Sukamiskin, Bandung, Minggu dini hari. Benar, KPK melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penahanan kepada saudara NHD ya di Lapas Sukamiskin. Penangkapan dan penahanan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang ya di lingkungan MA. Itu kapan? Itu pada Minggu dini hari. Tadi malam berarti ya? Kemarin, pada malam ya. Sebelumnya Nur Hadi pernah mendekam selama 6 tahun di Lapas Sukamiskin, Bandung terkait kasus suap dan gratifikasi. Baru saja bebas, Nur Hadi kembali harus mendekam di lapas yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini terkait penangkapan Nur Hadi, kita bergabung dengan rekan Amrina Rida dari gedung KPK. Ya, halo Amrina, bagaimana situasi atau informasi terbaru dari sana? Iya, Togi dan juga Galuh, benar sekali bahwa ex-sekretaris Mahkamah Agung yakni Nur Hadi memang ditangkap lagi oleh penyidik KPK usai sebenarnya bebas setelah menjalani hukuman penjara selama 6 tahun terkait dengan kasus gratifikasi dan juga kasus suap. Nah, untuk Nur Hadi ini ditangkap di Lapas Sukamiskin pada 29 Juni 2025 hanya berselang 1 hari saja usai ia bebas dari hukuman penjara. Dan dari pihak KPK ini menyampaikan bahwa penangkapan Nur Hadi ini memang dilakukan usai ada pertimbangan tertentu dari penyidik KPK dan disampaikan bahwa penangkapan ini berkaitan dengan adanya kasus dugaan tindak pidana pencucian uang ataupun juga TPPU. Dari pihak KPK sendiri menyampaikan bahwa hingga saat ini telah menyita sejumlah aset-aset dari Nur Hadi, diantaranya ada misalnya apartemen, rumah, lahan dan juga aset-aset lainnya. Dan Togi dan juga Galuh, kalau kita melihat secara kronologis terkait dengan kasus Nur Hadi ini memang sebenarnya KPK telah menetapkan Nur Hadi sebagai tersangka kasus TPPU ini pada tahun 2022, yang mana pada waktu itu Nur Hadi masih mendekam di penjara karena menerima vonis hukuman 6 tahun penjara terkait dengan kasus gratifikasi dan juga kasus suap. Nah, kasus TPPU yang sekarang menjerat Nur Hadi ini adalah pengembangan dari kasus gratifikasi dan juga kasus suap yang sebelumnya telah menjerat Nur Hadi sebagai ex-sekretaris Mahkamah Agung. Dan juga dari pihak KPK ini meyakini bahwa Nur Hadi ini melakukan sejumlah kegiatan-kegiatan bisnis berupa pencucian uang untuk menyamarkan
menyebutkan uang yang didapatkan dari hasil gratifikasi dan juga hasil suap. Di antaranya adalah kegiatan bisnis dengan membuka lahan sawit yang diduga uang yang digunakan untuk membuka lahan sawit itu disampaikan ataupun juga didapatkan dari gratifikasi dan juga dari suap. Nah, terkait dengan kasus yang menjerat ataupun juga telah membuat Nur Hadi ini mendekam di penjara selama 6 tahun, yakni kasus gratifikasi dan juga kasus suap, ini memang sebenarnya dari pihak majelis hakim telah memvonis Nur Hadi dan juga menyatakan bahwa Nur Hadi terbukti bersalah menerima gratifikasi dan juga suap terkait dengan penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung, di mana dari Nur Hadi ini terbukti menerima gratifikasi dan juga suap dengan jumlah mencapai 45 miliar rupiah, yang mana 45 miliar rupiah ini didapatkan dari sejumlah penanganan perkara, baik itu dari gratifikasi dan juga dari suap. Di antaranya adalah ada 35 miliar, yakni suap dari Direktur Utama PT Multikon Indra Jaya Terminal, yakni Hindra Sunyoto, dan juga ada 15 ataupun 13 miliar rupiah yang didapatkan dari gratifikasi dari sejumlah penanganan perkara di tingkat pertama, kasasi, banding, ataupun juga peninjauan kembali di lingkungan Mahkamah Agung. Nah, informasi yang kami dapatkan memang hingga kini Nur Hadi ditahan kembali di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, dan hingga kini dari pihak penyidik KPK ini masih terus melakukan penyidikan ataupun juga pendalaman terkait dengan kasus ini. Kita akan nantikan bersama bagaimana kelanjutan kasus ini, Togi dan juga Galuh. Baik, Amrina Rida, terima kasih melaporkan langsung dari KPK. Kami tunggu informasi terbaru dari Anda. Selamat bertugas kembali.